Nah, saya ditempatkan di suatu stasiun, saya menjaga palang pintu kereta api. Kebetulan saya jaga shift malam. Di gerbong tersebut ya, itu ada nongol sosok hanya kepala saja. Waduh, serem banget. Itu benar-benar seram. Kemudian saya menuju jendela kaca itu ya, yang kaca banyak, saya melihat ke bawah nih. Kok di bawah itu banyak penumpang, tapi tidak terlihat mukanya, seperti pada ngobrol tapi tidak ada suaranya. Dari ujung peron sampai ujung peron. Penumpang dari mana? Kok jam 2:30 pagi? Gitu, seperti itu kan. Iya. Saya bilang, kok aneh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah bisnis ini. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sobat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Tapi sebelum kita kenalan sama narasumber kita kali ini, di luar cuaca lagi panas banget nih. Dan kayaknya mata agak sedikit ngantuk-ngantuk, butuh kopi. Nah, kali ini gue bakal nyeduh nih es kopi yang dingin-dingin. Oke, langsung aja lah kita seduh dulu ya. Nah, ini dia Pikopi Gula Aren. Untung aja nih, gue selalu nyetok kopi favorit yang bikin mood gue ini jadi naik banget nih sob. Bikinnya ini gampang banget nih sob. Oke, langsung aja ya kita bikin. Gue buka dulu nih bungkus Pikopinya. Terus tuang ke dalam gelas. Belum diseduh aja, wanginya udah berasa banget nih gula arennya. Nah, habis itu tuang air panasnya, tapi nggak usah kebanyakan, secukupnya aja sob, biar manisnya itu kayak gue. Aduk dulu sampai larut kopinya. Habis itu tinggal dikasih es batunya nih, tapi secukupnya aja. Jangan kelupaan susu UHT-nya, biar makin nikmat rasanya. Nah, tinggal kita aduk lagi nih sampai rata. Es Pikopi Gula Aren udah siap, langsung aja kita lanjut. Asik, udah jadi juga nih kopi. Wanginya bener-bener real kopi aren. Aduh, sendoknya ke bawah lagi. Bentar ya, taruh dulu. Kita minum ya. Belum. Nikmat banget ya. Gula arennya wangi banget, manisnya pas, gula arennya berasa, kopinya juga enak banget nih, balance banget nih rasanya. Cocok banget nih buat siang bolong kayak gini, apalagi tadi ditambahin susu UHT. Rasanya jadi makin nikmat. Gua rekomendasiin banget sih Pikopi Gula Aren ini ke kalian. Rasanya enak, bisa diseduh dingin atau panas nih. Dibikin aja sesuai selera kalian. Langsung aja borong dan stok Pikopi Gula Aren di rumah kalian. Bisa dibeli di minimarket dan supermarket terdekat ya. Mumpung lagi ada promo nih, beli 2 gratis 1. Langsung rasain aja nikmatnya Pikopi Gula Aren. Asiknya real kopi aren. Wah gila sih, abis minum es Pikopi ini gue jadi makin semangat nih buat gibah misteri hari ini. Gaskan aja lah kita kenalan sama narasumber kita kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, gue mau ganti baju dulu. Wah, alhamdulillah udah ganti baju. Oke, langsung kita sapa tamu kita kali ini. Halo Pak. Halo. Ya. Siapa namanya nih Pak? Hari, Pak. Nah, Pak Hari tinggal di mana kalau boleh tahu nih Pak Hari? Saya tinggal di Bekasi, di Kabupaten Bekasi, di Kecamatan Karangbahagia, di sebuah perumahan di daerah Karangbahagia. Terima kasih Pak Hari ya, udah nyempetin waktunya nih jauh-jauh datang ke sini buat berbagi pengalaman buat teman-teman di rumah. Oke siap, tahan dulu Pak Hari ya. Gak usah lama-lama lagi, cari pose ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri.
Gimana nih Pak Hari, kisah pengalaman horornya nih Pak? Itu saya sempat menjadi temer angkot Bang. Temer angkot itu adalah yang memarkir angkot. Setiap angkot itu setoran sama kita. Kita jadi calo, kita yang mengarahkan penumpang kereta untuk naik. Oh ini angkot ke sini, ini angkot sini, gitu seperti itu. Nah setelah rutinitas pagi sampai malam sekitar jam 8 itu biasanya kita kan nongkrong ya di suatu stasiun itu ya. Stasiun itu masih stasiun terbuka, belum tertutup seperti sekarang karena stasiun masih bebas keluar masuk, bisa lewat rel gitu ya. Masih terbuka sekali itu waktu itu. Nah kita nginep di stasiun, gitar-gitaran, nongkrong seperti itu ya sampai jam 12 malam sampai pagi. Itu rutinitas saya waktu nganggur seperti itu. Suatu ketika saya itu lebih dari jam 1 mau pulang. Rumah saya itu dikunci, saya mau tidur di kamar ternyata dikunci. Kamar saya kan ada di luar ya, tapi dikunci sama adik saya waktu itu kan. Saya nggak bisa masuk, saya nggak enak untuk membangunkan kan ya. Akhirnya saya memutuskan untuk bareng sama teman saya yang mau menginap, satu orang itu untuk tidur di suatu gerbong yang menginap. Satu rangkaian KRD yang menginap, besok pagi untuk dijalankan kembali gitu ya, untuk orang berangkat kerja. Nah, saya masuk sekitar jam 1 lewat berapa ya, 1 lewat 10 itu saya masuk. Kan dulu masih terbuka ya Bang, nggak dikunci seperti sekarang ya. Saya masuk, saya tidur, baru ngalamun-ngalamun dikit tuh. Udah mau tertidur itu di atas saya, di gerbong tersebut ya. Itu ada nongol sosok hanya kepala saja. Ngeri banget. Itu benar-benar seram sekali. Sedada gini dia seperti nongol gitu ya. Itu matanya merah menyala, seperti api. Rambutnya acak-acakan, gondrong tapi acak-acakan, taringnya ada banyak sekali. Itu dia seperti mengeluarkan tangan seperti mau mencekik saya begini Bang, gitu ya. Wah saya tidak bisa bergerak lagi. Waduh, tidak bisa bergerak, banget mau ya. teriak aja tidak bisa, mau baca-baca tidak bisa. Akhirnya yang menyelamatkan saya itu teman yang tadi sama saya juga melihat. Dia melihat saya tidak bisa bergerak, saya ditepok, ayo kabur gitu. Ayo Ri kabur Ri, tarik saya. Baru saya sadar, kabur kita, lari sekenceng-kencengnya dari situ. Wah itu sosok benar-benar menyeramkan itu Bang. Teringat sampai sekarang tuh. Setelah lari dari gerbong tersebut, saya kan bertanya sama temen ya, lu lihat nggak yang tadi di atap? Iya Ri, gua ngeliat, makanya gua tepok lu, suruh kabur katanya gitu. Gua ngeliat, serem banget gitu kan. Jadi kita berdua itu memang melihat, tapi dia tempatnya agak jauh kan ya, selang beberapa tempat duduk kan ya. Saya pas di atasnya gitu. Waduh, saya tidak bisa bergerak gitu. Akhirnya ya kita, lalu terus gimana? Sekarang mau tidur di mana katanya. Kita masih merasa takut tuh Bang. Masih mau kembali lagi takut gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk menginap di rumah dia gitu. Rumah dia agak jauh tuh dari stasiun itu. Jauh, agak ya sekilo lah kita jalan gitu. Nah, setelah menginap itu kita masih bertanya-tanya, sosok itu siapa sih gitu kan. Terus kita memutuskan untuk berdoa agar tidak ada gangguan lagi seperti itu. Besok paginya kita beraktivitas seperti biasa, tapi tetap ketika malam saya melihat gerbong itu masih agak trauma gitu. Walaupun tidak ada gangguan lagi, tapi kita tetap memutuskan untuk tidak masuk lagi ke kepala gerbong itu gitu. Tapi sekarang gerbongnya udah pensiun seperti itu. Seiring berjalannya waktu, saya kan diterima di kerjaan di suatu perusahaan transportasi. Nah, saya ditempatkan di suatu stasiun di lintas antara Jatinegara sampai Cikampek. Nah, itu saya menjaga palang pintu kereta api. Kebetulan saya jaga shift malam karena di situ kan ada 3 shift ya. Shift pagi, shift siang, shift malam. Waktu itu sekitar hari Rebo ya di bulan Mei 2016. Itu saya menjaga shift malam, jam aplusan itu kan jam 10 malam ya. Saya baru mengaplus jam 10 malam, belum ada kejadian tuh jam 10 sampai jam 12. Itu fine-fine aja, tidak ada berita apapun, berita kecelakaan atau apa, tidak ada berita seperti itu. Tapi tahun 2016, di perlintasan itu, setelah jam 9 malam, saya lihat keluar, wah sudah tidak ada tukang ojek, warung pun cuma buka yang satu, lang rokok. Nggak ada tukang apa, nggak ada orang lewat gitu kan ya. Waktu menunjukkan pukul 12 lebih berapa itu kan kereta kosong ya Bang ya. Kereta kosong, saya agak tidur-tiduran, saya agak tertidur. Disitulah saya mimpi Bang. Seperti ada perempuan cantik banget. Dia hanya pakai kain samping gitu ya. Mas, sini. Saya bilang, siapa nih? Saya deketin. Sini Mas.
peluk aku dong gitu kan. Ah, kamu siapa gitu kan. Udah sini aja gitu. Begitu saya mau dipegang begini, set, terus hilang. Dalam mimpi saya itu hilang. Terus saya kaget, saya agak terbuka mata saya. Terus, nah itu dari pohon nangka di belakang rumah warga yang dekat perlintasan itu bang, terbang. Nenek-nenek rambutnya putih, mukanya tua banget. Dia bawa tongkat terbang bang. Dari pohon nangka sampai ke tempat kejadian, di tempat kerja saya itu. Saya dari dia ngelihat dia terbang sampai itu saya energinya seperti terkunci. Saya tidak bisa gerak sama sekali, tidak bisa bicara. Itu sampai beberapa menit terjadian tuh. Nah, setelah dia terbang, dia mendekati, jendela saya diketok. Duk, 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 duk. Saya hanya menatap, dia senyum, dia melotot ya, matanya seram, mukanya tua, rambutnya panjang putih, bawa tongkat, dan dia ngetok seperti menteror. Dok, 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 dok. Dan kejadian terseram adalah ketika dia membuka mulutnya. Itu ada taringnya 4 bang. Dia punya taring 4. Dan di situ mukanya seram banget. Seram, saya mencekam lah di situ. Sampai beberapa menit saya tidak bisa bergerak. Sekitar 2-3 menit lah saya tidak bisa bergerak. Ini gimana gitu kan. Tidak ada orang di situ. Tidak ada yang menolong. Akhirnya setelah saya berdoa, sudah bisa mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran, saya bisa bergerak nih. Nah, setelah saya bisa bergerak, saya memutuskan untuk keluar lari menuju ke warung terdekat. Kebetulan sekitar 20 atau 30 meter dari situ tuh ada warung lang rokok. Dan saya kenal sama penjualnya gitu. Nah, penjualnya itu perempuan. Ketika saya udah sampai warung dia, saya membeli air minum. Dia nanya, kenapa Pak Ari kok sepertinya mukanya kok pucat gitu kan. Saya jawab nih, saya lagi diganggu tuh, di situ diganggu yang serem-serem Bu katanya. Oh, di situ Mas sering Mas. Penjaga yang lain juga sering diganggu. Seperti itu. Oh, begitu ya. Saya kebetulan baru di situ kan. Baru sebulan jaga di situ gitu. Akhirnya besoknya saya tidak mau jaga lagi di situ. Saya pindah ke lintasan yang sebelahnya gitu Bang. Setelah mengalami trauma tersebut itu seram sekali. Setelah kejadian itu, alhamdulillah saya kan naik jabatan di tempat kerja yang baru, pindah ke suatu stasiun yang masih dalam tahap pembangunan. Dari penjaga palang pintu itu jadi naik menjadi saya seorang yang mengoperasikan persinyalan Bang. Dan tempat kerja saya pun pindah gitu. Setelah itu nggak ada gangguan, Nah, setelah saya pindah jabatan itu Bang, kerja saya kan di lantai 2. Di atas, seperti di tower, seperti itu ya. Itu banyak kaca-kaca untuk mengawasi ke bawah tuh Bang. Kejadian ini terjadi jam 11 sampai jam 12. Setelah mengupload, saya biasa ngecek alat, ngecek administrasi, ngecek segala macam, serah terima. Terus saya ngecek ke luar lewat kaca. Itu kan ada kaca besar ya. Itu saya mengecek, dan itu jam setengah 12 lewat 10 kira-kira. Itu saya melihat ada 3 orang security lari Bang, sekencang-kencangnya dari crossingan barat menuju ke arah stasiun utama, ke gedung utama stasiun. Bertanya-tanya dalam hati, itu kenapa kok pada lari gitu kan. Nggak selang lama itu ada suara ketawa Bang, gitu kan, seperti suara kuntilanak. Nah itu saya anggap bercanda ya. Pertama saya anggap bercanda. Saya dari hati, siapa nih yang ngirim-ngirim suara kuntilanak nih di HT, jangan nakut-nakutin dong. Nggak selang lama saya merinding seluruh badan. Ini pasti sosoknya dekat. Itu seperti ada di pojokan ruangan. Saya tidak berani melihat, pura-pura nggak tahu. Saya tetap menjalankan aktivitas dinas seperti biasa. Itu berjalan selama 15 menit sampai 20 menit. Dia ada di situ. Saya tetap merinding-merinding sepanjang 20 menit itu. Akhirnya saya kan, wah gimana nih ya, kalau misalnya ini ada di sini terus, saya juga kalau sampai pagi, ini juga saya takut juga kan gitu ya. Akhirnya saya pura-pura minjem casan HP. Saya kontak ke bawah, tolong dong Sigit ke atas dong, gue nggak bawa casan HP nih. Siapa Ari? Saya OTW nih ke atas gitu. Akhirnya dia ke atas. Nah, si security ini, si Sigit ini membuka pintu, jegrek. Mukanya udah tegang Bang, mukanya tegang. Dia katanya merinding semua. Dia nggak berkata apa-apa, membisu, langsung duduk. Slup. Saya berusaha menenangkan. Dah Git,
nggak apa-apa, udah tidur di sini aja, temenin gue ya. Ini udah sini casannya gitu. Saya pura-pura pinjam casan, padahal saya bawa casan. Saya hanya alasan untuk biar dia menemani saya gitu. Dia ngeliat juga, Pak? Dia merasakan tapi tidak melihat. Saya tanya soalnya, lo lihat nggak? Saya merinding-merinding, saya tegang nih. Udah nanti ceritanya besok aja. Udah. Nah setelah kehadiran si security itu nggak selang lama menghilang. Tapi sosoknya jelas, Pak? Itu sosoknya itu tidak kelihatan jelas, seperti bayang-bayang. Tapi saya sempat melirik sedikit, rambutnya panjang, bajunya putih, tapi saya tidak melihat mukanya. Jadi nggak terlalu jelas gitu, Mas. Itu kan ada tirai-tirai. Nah di situ dia berdiri tuh. Setelah sosok tersebut menghilang, Bang, kita tetap bekerja seperti biasa, melayani sampai pagi nih, sampai aplusan pagi. Nah setelah pagi itu, Bang, saya sempat ngobrol-ngobrol sama si Sigit ini, gimana Git, tadi malam lu ngelihat nggak sosoknya gini-gini? Saya nggak ngelihat Pak Hari, tapi saya merasakan badan saya merinding semua, makanya saya diem aja gitu. Langsung duduk di kursi nih, dia tidur tuh. Nah saya karena ada orang di sekitarnya, bau-bau orang, bukan bau-bau jin lah istilahnya. Saya masih agak tenang walaupun di situ masih. Setelah pagi kita cerita, ternyata dia pengakuannya begitu, dia merasakan tapi tidak bisa melihat. Nah malam-malam berikutnya itu masih aman tuh Bang, sampai ada kejadian lagi sekitar 2 bulan kemudian tuh udah. Waktu itu kalau nggak salah itu malam Rabu ya. Waktu itu sekitar habis aplusan dinas kerja malam, shift malam, itu saya tertidur jam 2 sampai setengah 3 itu. Perkiraan saya seperti itu, tertidur, kemudian di dalam tidur saya bermimpi. Saya seperti bangun, kemudian saya menuju jendela kaca itu ya, yang kaca banyak, saya melihat ke bawah nih. Kok di bawah itu banyak penumpang, tapi tidak terlihat mukanya, seperti pada ngobrol tapi tidak ada suaranya. Dari ujung peron sampai ujung peron. Itu penumpang dari mana? Kok jam 2:30 pagi? Gitu, seperti itu kan. Saya bilang, kok aneh ya? Dari situ saya melihat, saya langsung merinding. Merinding lagi nih Bang. Itu seperti saya itu melihat dimensi lain dari stasiun tersebut gitu. Kok ada penumpang tapi nggak ini. Dia jam segitu nggak ada kereta, tapi mereka kok asik nunggu kereta dari ujung peron. Itu seperti lautan manusia, seperti banyak sekali manusia. Tapi ya itu Bang, tidak ada wajahnya seperti apa, tidak terlihat apa gitu. Akhirnya saya agak terbangun tuh. Nah, agak tersadar gitu. Terus saya kamar mandi dulu, cuci muka, terus saya lihat dalam kondisi sadar. Saya lihat ke bawah itu tidak ada apa-apa, kosong, nggak ada apa-apa kan. Itu waktu itu kan masih kosong ya, masih kosong, tidak ada perjalanan. Wah, kok kosong gitu. Nah itu memang misterius banget Bang. Nah setelah beberapa bulan kemudian kan dari stasiun yang saya mengalami banyak kejadian di situ, saya dipindah tugaskan nih Bang ke suatu stasiun yang berada di lintas antara Bekasi sampai Cikampek. Awal dari saya dipindahkan itu memang sudah terdengar, wah di sana horor nih, di sana horor nih. Ini karena di belakangnya ada kuburan nih, gitu kan. Awal-awal bulan pertama belum ada kejadian. 5 bulan, setelah 5 bulan di situ, nah baru kejadian tuh Bang. Ini kejadian memang terseram sih, karena saya kalau shift malam itu yang jaga cuma ada 2 orang, saya dan security. Itu dan di satu stasiun itu di belakang kuburan. Di sana bangunan tua. Pokoknya kalau kita datang pertama ke situ kesannya menyeramkan. Tapi kalau saya yang sudah terbiasa itu sudah terbiasa gitu Bang. Nah ini sampai satu kejadian ini di suatu malam ketika security ini lagi patroli, saya kan ditinggal sendirian ya. Patroli dia ke arah timur. Pak Hari saya patroli dulu ya. Oh ya silahkan. Gitu. Artinya saya menjaga tempat itu sendirian gitu. Nah ini kejadiannya sekitar jam 12 sampai setengah 1 juga nih. Waktu itu malam Sabtu, saya itu aktivitas seperti biasa. Nah itu pas saya duduk di jam tersebut, itu badan saya awal dari kejadian itu badan pasti merinding semua. Merinding semua. Dan kalau merindingnya itu seluruh badan, itu yang menampakkan diri itu pasti energinya sangat kuat. Dan saya pasti tidak bisa bergerak. Itu pasti, karena saya mungkin takut atau gimana. Nah itu awalnya merinding parah, pokoknya seluruh badan, kaki, tangan, bulu kudukku sampai ke muka-muka itu merinding parah. Itu saya duduk di kursi kerja saya. Ini kenapa ini?
saya kok nggak bisa gerak. Saya melihat sedikit miring ke kiri, terus itu ada sosok perempuan. Maaf nih, rambutnya panjang, bajunya putih lusuh, bukan putih bersih tapi putih lusuh, mukanya hitam semua. Dia seperti melayang dari arah ujung tempat saya kerja sampai ke belakang saya, Bang. Ngeri banget. Saya seperti nggak bisa bergerak. Saya nengok sedikit, wujudnya seperti itu. Tapi saya begini lagi, saya tidak bisa bergerak. Seperti ada yang memegang pundak saya dua-duanya. Tangannya seperti di pundak saya begini. Saya tidak bisa bergerak. Aduh, gimana ini kan? Kejadian seperti itu sampai 1 menit, 2 menit saya nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak. Akhirnya saya bisa sadarnya itu kan, saya berdoa dalam hati, ya Allah, tolong hamba dari gangguan ini ya, gangguan dan jin ini, gitu kan. Itu saya istilahnya sadarnya karena sorotan center security. Security udah datang, saya disorot-sorot begini, kena muka saya terus saya nengok. Nah di situ sosoknya masih ada, tapi saya bisa bergerak. Akhirnya saya keluar. Saya berusaha untuk menenangkan diri. Di luar saya ngobrol-ngobrol sama security. Nah, setelah itu saya bawa ini, Bang, bawa speaker kan ya. Speaker aktif ya. Di situ saya nyetel YouTube, ayat-ayat dulu kan saya setel 5 menit, 10 menit baru hawa takutnya itu hilang, hawa merindingnya itu hilang. Sosoknya hilang. Karena merinding-merindingnya hilang. Tuh pas ngeliat sosok itu, Bapak langsung cerita gak ke security? Saya belum cerita, karena kalau saya cerita, saya takut seperti menebarkan ketakutan gitu. Jadi saya ceritanya setelah besok paginya. Gitu. Setelah kejadian malam-malam itu, beberapa hari kemudian kan habis dinner siang, itu biasa lanjut ke kerja pagi, si pagi itu saya kan menginap. Nah kebetulan banget di situ ada security yang biasa memeriksa jalur atau namanya pam jalur. Namanya itu Bang Denny. Kita ketemu di satu stasiun itu, kebetulan dia pernah kerja di situ juga. Saya kenal dia sewaktu sama-sama kerja di stasiun lain tuh, di satu stasiun yang lintas itu juga, di satu lain tuh. Pak Ari, gimana kabarnya? Baik, sini ngopi dulu. Ayo, kebetulan gue nginep nih, gitu. Lu gimana kabarnya? Baik, gitu. Oh, kan saya pernah di sini Pak Ari, 5 tahun saya di sini. Iya, dari tahun sekian sampai sekian. Oh iya, terus gimana Pak Ari? Sering ada gangguan di sini? Waduh, ya pastilah di sini mah pasti sekali 2 kali mah ada gitu. Kalau lu gimana dulu? Waktu itu kejadiannya menimpa saya dan 2 teman saya Pak, gitu. Nah, kejadiannya begini nih Pak Ari, saya ceritain nih. Jadi waktu itu kan ada perintah pimpinan saya untuk memindahkan satu patung Pak. Patung itu berbentuk perempuan menggendong anak. Nah, tapi setiap saya memindahkan patung itu, pasti ada aja halangannya, ada aja ininya, ada aja itu ya. Pasti entah segen, entah hari itu ada halangan apa segala macam. Yang kejadian anehnya nih Pak Hari katanya gitu kan. Kebetulan istri saya sedang mengandung. Istri kedua teman saya juga lagi hamil muda gitu ya. Nah itu pas kita paksakan untuk memindahkan itu patung dari tempat asalnya ke tempat yang baru, terus dibikin taman. Nah itu ada kejadian aneh tuh Pak Ari katanya gitu. Kenapa? Dalam waktu hampir bersamaan ketika istri teman saya sama istri saya itu keguguran katanya. Serem banget. Nah saya bingung apakah itu berhubungan dengan ini apa berhubungan itu. Saya nggak tahu kok bisa bareng. Terus tiba-tiba ada seorang ibu dari istri dari kedua teman saya ini memberitahu dia seperti melihat bahwa ada gangguan karena kita melakukan memindahkan patung tersebut. Itu ada efeknya, ternyata ada penunggunya. Karena si ibu ini mungkin punya kelebihan, itu disebut orang bisa, dia memberikan nasihat, itu Bang, tolong batu itu ada penghuninya, seperti itu. Disuruh gitu, oh begitu Bu, gini-gini. Akhirnya ya alhamdulillah setelah melakukan saran dari ibu tersebut, ya habis itu tidak ada apa-apa lagi gitu. Tapi sempat keguguran tuh Bang, katanya diceritakan sama security ini. Nah istrinya itu perutnya seperti diinjek-injek Bang, diinjek-injek sampai keguguran itu. Akhirnya pasrah si security ini ya, pasrah, akhirnya disarankan seperti itu dilakukan. Akhirnya setelah kejadian itu alhamdulillah sudah tidak ada apa-apa lagi dan itu tidak dipindahkan tapi tidak jauh dari tempat
tempat yang dari asalnya begitu. Itu patungnya sebesar mana, Pak? Bulat lah segini. Sekitar inilah. Berhubungan atau tidak ketiga-tiganya ini keguguran, hanya Allah yang mengetahui. Saya cuma menceritakan kisah teman saya ini aja. Setelah menceritakan hal tersebut tuh Bang, yang kejadian keguguran itu kan ya, saya bilangin, nah Bang Denny, makanya lain kali kalau segala sesuatu itu diawali dengan doa, permisi. Oh iya Pak Ari katanya, ya saya salah waktu itu, harusnya saya berdoa dulu, harus atau seperti minta izin dulu, tidak boleh menyepelekan walaupun itu cuma suatu benda, itu seperti itu. Iya, nah lain kali begitu. Nah alhamdulillah setelah berdoa terus meminta pertolongan kepada Allah supaya tidak ada kejadian itu, nah aman-aman aja nih sampai sekarang nih Bang Denny ini. Sampai dari kejadian itu sampai ketemu lagi sama itu sudah aman, sudah anaknya juga sudah 3 kalau nggak salah dia. Gitu, aman-aman aja tuh. Ini kejadian memang sangat menyeramkan sekali sih menurut saya gitu. Dan pas kejadian itu pun kita tidak jauh dari patung itu gitu, dan saya aja merasakan hawa horornya, hawa takutnya sampai merinding. Akhirnya saya beranikan diri untuk melihat itu patung, oh yang ini gitu. Inti dari ini sih bahwa kita manusia itu diciptakan selalu berdampingan dengan hal-hal seperti itu. Walaupun dia lain dimensi, nanti kita harus tetap berhati-hati. Harus berhati-hati menjaga ucapan, omongan, selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kalau melewati sesuatu gitu, dari pengalaman-pengalaman saya tersebut gitu, pasti di suatu tempat dimanapun berada, itu pasti kita akan berdampingan dengan makhluk-makhluk tersebut. Setelah obrolan di malam itu sampai pagi Bang, itu alhamdulillah nih, nggak ada kejadian-kejadian apapun, kejadian-kejadian mistis istilahnya, misteri yang saya alami nggak ada tuh. Sampai suatu ketika ada kejadian lagi di beberapa malam berikutnya. Saya berdinas shift malam bersama dengan namanya Pak Eman. Nah, Pak Eman ini security Bang. Si security ini kan biasa patroli ke arah barat atau ke arah timur gitu ya. Dia sedang berpatroli nih Bang, saya sendiri. Sekitar 5 menit kemudian saya lihat Pak Eman ini berjalan menuju ke kantor saya, terus masuk ke dalam gudang. Nah di situ saya tegur kan, "Weh Man, mau kemana? Diem aja nih." Loh kok diem aja, kenapa gitu. Nah setelah 10 menit nih Bang, setelah 10 menit setelah Pak Eman itu masuk ke gudang, datang Pak Eman lagi. Waduh, lah serem banget ya. Tadi masuk ke gudang ya, terus tadi siapa gitu kan. Oh dalam hati, siapa tuh? Weh Pak Ari, ada apa Pak Ari? Kayak orang kaget. Lalu bukannya tadi ke gudang ya? Ah saya udah habis patroli dari barat. Patroli dari barat, terus yang masuk ke dalam gudang itu siapa gitu. Wah, saya langsung merinding badan saya semua. Wah, itu yang namanya, menurut saya nih yang kata orang-orang itu jin peniru namanya. Jin peniru itu bisa menyerupai orang siapa aja gitu. Dan saya alami 2 kali nih Bang di tempat tersebut tuh. Yang satu security, yang satu cleaning service. Tapi yang cleaning service ini maghrib gitu. Waktu itu saya dinas siang, kan dinas siang itu dari jam 2 sampai jam 10 malam itu maghrib. Jadi si cleaning service ini namanya si Wawan, itu dia saya lihat itu merokok di belakang Bang, merokok sambil, kan ada area merokok khusus ya, merokok sambil main HP, tapi dia tertutup oleh motor, di belakang motor, jadi cuma kelihatan kepalanya sama lehernya begitu, dia lagi merokok sama itu. Saya melihat tuh, Wan, saya panggil diam aja, itu habis apanya maghrib mau menjelang isya. Terus saya balik lagi tuh ke tempat kerja saya kan manggil si Wawan ini mau minta tolong beli nasi, saya mau makan malam gitu kan. Nah si Wawan ini kok diem aja dipanggil ya, oh, mungkin lagi asik kali ya. Akhirnya saya balik lagi. Nah pas balik lagi si Wawan ini udah ada di dalam kantor saya bingung. Loh, Wawan perasaan ada di sana, kok ada lagi di sini gitu. Wan, lu bukannya tadi sono main game sambil ngerokok ya? Ah saya dari tadi di sini Pak. Hah? Misalnya itu, wah saya langsung merinding tuh. Saya timbul hawa-hawa horor di situ. Ayo kita lihat bareng-bareng.
Nah di situ nggak ada, udah nggak ada tuh sosok tuh yang mirip sama si Wawan ini. Nah di situ saya, wah ini udah kejadian 2 kali nih Wan, kayak gini Wan. Pertama masih Eman, ini kedua kali sama elu nih. Wah ini iseng banget nih, wah ini bisa niruin siapa aja, ntar jangan-jangan bisa niruin yang lain gitu kan. Jadian itu, dan dari situ saya mulai berhati-hati tuh kalau kisaran maghrib sama yang malam-malam di atas jam 12 itu pasti takutnya ada jin peniru ini kan. Saya baca, oh, ada jin peniru yang bisa menirukan orang gitu, orang yang di sekitar kita gitu. Setelah kejadian itu kan saya agak kejadian horor itu kan agak was-was, takut gitu kan. Akhirnya saya minta tolong nih sama si Wawan nih, Wan, lo di sini dulu ya, temenin gue dulu biar gue agak tenang nih, karena kejadian itu kan agak aneh, udah terjadi 2 kali sama lu sama si Eman gitu. Tolongin ya Wan ya. Akhirnya saya ditemenin 30 menit, akhirnya kan jam-jam tersebut udah mulai banyak penumpang tuh, penumpang yang kereta yang terakhir tuh ya. Akhirnya ya udah, akhirnya saya tenang, saya sholat isya, akhirnya tenang, ya udah Wawan akhirnya pergi. Saya minta tolong buat beliin makan malam kan gitu. Seperti itu kejadiannya itu Mas. Nah setelah 6 hari pas saya kerja malam, shift malam, ada kejadian aneh lagi Bang. Waktu shift malam sekitar jam 12 malam, lebih 40 itu saya tidur-tiduran tuh Bang, rebahan seperti itu ya, tiduran di kursi. Terus saya melihat ke atas gini Bang, itu atap itu nggak ada atap, seperti nggak ada, saya seperti nembus lihat ke langit gitu Bang. Itu ada sosok besar sekali, besar banget. Wah itu siapa itu kan, sosoknya seperti tokoh pewayangan Bang, seperti maaf nih ya saya sebutkan, seperti Semar tapi bukan gitu, tinggi gede, tapi dia dalam kondisi tersenyum Bang. Wah ini tersenyum, sepertinya ini baik gitu ya, energinya baik, bikin tenang gitu. Jadi saya sempat nggak gerak tapi saya tetap melihat, akhirnya dia tersenyum sama saya. Nah itu gede, tinggi banget. Saya baru tuh kejadian melihat seperti ini nih. Itu saya bilang, kira-kira siapa? Saya mau nanya nggak bisa bicara. Itu saya sempat, ya akhirnya setelah dia melihat saya melihat dia tersenyum, akhirnya dia hilang Bang, kejadian itu Bang. Nah itu saya terus agak sedikit tenang tuh ya, saya bertanya-tanya nih, itu siapa? Itu kok gede banget, tinggi, itu datangnya dari mana? Sampai sekarang saya masih belum tahu itu siapa, kok sosoknya seperti itu. Dia membawa busur panah sama anak panah di sini, seperti tokoh pewayangan seperti itu. Oh itu siapa? Sampai sekarang belum tahu nih Bang, belum bisa menyimpulkan itu siapa itu. Tapi itu memang kejadian aneh. Ya membuat saya agak takut karena saya nggak tahu itu siapa kan gitu, seperti itu. Kejadian itu di tempat yang sama tuh Bang, di situ. Setelah dia pergi, saya kerja seperti biasa nih, melakukan aktivitas seperti biasa sampai pagi tuh Bang, masih aman, udah tenang gitu. Tapi masih dalam benak itu masih bertanya-tanya, itu siapa, kok nggak seperti biasanya, yang seperti biasanya itu menakuti, kok yang itu malah senyum gitu. Masih misteri di pikiran saya tuh, gitu. Nah akhirnya ya pas pagi saya pulang seperti biasa, dan saya kalau yang satu ini belum pernah saya ceritain ke siapa-siapa selain di podcast. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang benar-benar berkesan tuh Bang. Ya karena saya mengalami, saya cuma berbagi, sharing, tidak ada maksud apapun, nyata seperti adanya gitu. Nah nih Pak Hari, selain kisah pengalaman waktu tugas jadi palang pintu kereta api Pak, punya pengalaman apa lagi nih Pak? Kalau emang ada, boleh Pak ceritain dari awal nih pengalaman yang Bapak alamin. Oke. Waktu itu tahun 1995 saya pernah bekerja di suatu perusahaan ekspor impor ikan hias dan tanaman laut. Itu suatu perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor ikan hias tawar, ikan hias laut dan tanaman laut. Luas perusahaannya sekitar 1,5 hektar. Di depan adalah tempat kerja, itu berisi akuarium dan kolam-kolam, tempat memelihara ikan hias dan tanaman hias. Nah, di belakang tempat kerja itu ada satu mes yang di situ saya selama bekerja di situ adalah tempat yang saya tinggalin, tempat saya tidur, tempat saya mandi di situ. Saya melakukan rutinitas di perusahaan tersebut itu kerja dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Beberapa minggu setelah bekerja saya menginap di tempat mes yang disediakan. Nah itu sekitar jam 11 atau jam 12 malam.
waktu itu saya sudah agak tidur ayam. Tiba-tiba ada angin dingin yang masuk dari pintu kamar yang terbuka sendiri. Nah, itu ada angin yang berasa dinginnya beda. Nah, waktu itu angin itu seperti memutar di sekitar ruangan aja, dan saya melihat pintu, tiba-tiba tangan saya seperti ada yang memegang. Saya lihat ada sosok anak kecil hanya memakai cawat zaman dulu. Nah, anak itu tertawa, saya pikir belum merasa takut. Nah, setelah itu saya tanya, ini anak siapa, dalam hati gitu kan ya. Pas dia ketawa terus akan menggigit tangan saya lihat ada taringnya 4. Ngeri banget. Ada taringnya 4, tangan saya mau digigit, saya seperti tidak bisa bergerak. Di situ saya mulai takut. Akhirnya saya membaca ayat-ayat suci, menyebut asma Allah. Akhirnya di situ hilang. Setelah anak itu menghilang, saya dari malam kejadian itu sampai paginya saya tidak bisa tidur itu, Bang. Setelah kejadian itu, Bang, beberapa hari saya melakukan rutinitas seperti biasa, kerja dari jam 7 sampai jam 3 sore. Tapi setelah 2 hari kemudian, saya mengalami hal yang serupa di tempat yang sama, Bang. Waktu itu saya seperti tidur ayam. Tiba-tiba ada lagi anak kecil itu gitu, Bang. Tapi itu tidak disertai angin seperti yang kemarin. Ya, tahu-tahu di samping saya, dia tersenyum, ketawa gitu. Dan dia memamerkan taringnya. Sepertinya dia mau menakuti gitu, Bang. Reaksi saya seperti 2 hari yang lalu, saya spontan, saya menyebut asma Allah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, setelah membaca ayat-ayat suci, dia hilang lagi seperti itu. Tapi tetap rasa-rasa merinding itu tetap ada, Bang. Rasa merinding, rasa takut gitu ya. Akhirnya 2 hari di kejadian yang kedua itu, saya tetap bisa tidur itu sekitar jam 3, jam 4 baru bisa tidur itu, Bang. Seperti itu. Nah, kan itu Bapak ngeliat suasana kecil ya Pak ya, dan teman-teman yang lain lagi pada tidur. Terus waktu itu Bapak nggak coba bangunin nih karyawan-karyawan yang lain atau teman-teman yang lain pada waktu itu, Pak? Saya tidak berani, Bang. Karena saya tidak mau mengganggu. Saya tidak mau mengganggu teman-teman saya yang sedang tertidur, karena kan capek kerja di situ tuh ya. Nah nih Pak Hari, pas Bapak jaga palang pintu kereta waktu itu ya Pak ya. Nah kan ada nih yang satu shift sama Bapak nih, teman atau siapa gitu. Pernah ngalamin kejadian horor juga nggak Pak pada waktu itu? Waktu itu saya udah bertanya-tanya sama petugas yang lainnya ya, Mas ya. Masing-masing petugas itu masing-masing gangguannya, Mas. Seperti Mas Nono nih ya. Mas Nono itu dia diganggu oleh sosok pocong, Mas. Pintunya diketok-ketok pakai jidat. Tangannya kan begini. Jadi deg 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 gitu. Deg 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 deg. Nah, seperti itu penjelasan seperti itu. Nah, di saat terus saya nanya yang lainnya juga banyak gangguan-gangguan, tapi tidak yang seperti saya alamin. Nah nih Pak Hari, Bapak kan naik jabatan Pak ya. Awalnya dari penjaga palang pintu kereta jadi pengawas sinyal Pak ya, kereta api. Nah terus teman Bapak yang itu pernah gak Pak ngalamin kejadian horor juga? Di tempat pekerjaan yang baru, di saat saya naik jabatan itu, ada satu teman sih yang memang mengalami gangguan. Cuma ya tidak terlalu sering sih, cuma sepertinya sesekali aja gitu. Sekali melihat gangguan dan tidak hanya seperti orang melintas atau apa, seperti itu gangguannya. Tapi tidak seperti yang serem banget seperti yang saya alami sampai pegang pundak, seperti itu. Tapi gangguan ini sampai ikut ke rumah gak Pak? Alhamdulillah sih Mas, kalau yang kerja di tempat kerjaan sih nggak pernah ngikut sampai rumah gitu. Terus patung itu Pak, sampai sekarang masih ada gak Pak? Nah, untuk patung itu sampai sekarang masih ada, dan dia ada di tengah-tengah taman di suatu stasiun ya. Dan itu awalnya sih katanya nggak seperti dulu. Patungnya sih sudah lebih terawat, terus dan tidak akan dipindah-pindah lagi, dan sekarang sudah tidak seperti dulu hawanya seperti itu. Hawanya menyeramkan nggak. Sekarang mungkin karena udah banyak orang, udah banyak ini, dan tidak ada yang mengganggu, mungkin udah tidak menyeramkan lagi seperti itu. Oke Sob, bagus sekali nih kisah pengalaman yang dalam sama Pak Hari nih. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, setiap kerjaan pasti punya resiko tersendiri ya. Apalagi buat kita nih yang kerjanya di lapangan, pasti adalah cerita-cerita yang menarik gitu ya. Karena ini konten horor, jadi yang dibahas horornya, bukan tentang masalah pekerjaan atau apa-apa. Tapi sedikit kita sepil lah tentang pekerjaan biar menambah wawasan. Gimana sih kinerjanya? Contohnya entah
kerja di pabrik itu kayak gimana sih, di kereta api seperti apa sih, kayak gitu. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.